Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Susunan acara pada hari ini adalah pembukaan tilawah yang akan dipimpin oleh Ibu Titis dan diikuti oleh seluruh jamaah. Pembacaan sari tilawah oleh Ibu Yani, tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Aisyah Khotib MPDI dengan tema meneladani akhlak Rasulullah. Tanya jawab, lalu penutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu tilawah yang akan dipimpin oleh Ibu Titis dan diikuti oleh seluruh jamaah. Untuk itu, kepada Ibu Titis kami persilahkan. Surat Al-Baqarah 172 sampai 176. Kita mulai baca sama-sama ya ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan
Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah. Mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu anggota Majelis Taklim Al-Husna yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji ilmu agama, sehingga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan umat yang paling mulia akhlaknya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai taklim, marilah kita bersama-sama membaca Sayyidul Ightifar dan doa menuntut ilmu. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala abdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfirus junuba illa anta. Allahumma faqihna fidin wa alimna ta'wil. Selanjutnya marilah kita membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Semoga kepada kita Allah tetapkan iman Islam kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita agar kita dapat menjalani perintahnya dengan baik, dan Allah mudahkan serta dibukakan pintu hati kita. Allah terangkan pikiran kita agar kita mudah menerima pelajaran, serta Allah jadikan anak-anak kita jadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Ala hadinia wa kulli niyatin soliha wa ila hidratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, guru kita Ustazah Aisyah Khotib MPDI sudah berada di tengah-tengah kita yang akan menyampaikan tausiahnya. Untuk itu acara ini kami serahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa jammilni ya badi as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baroah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birikati rahmati rahmati tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Bunda-bunda salihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur atas nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pagi ini kita kembali hadir di Majelis Ta'lim ini dalam keadaan sehat walafiat. Meneladani akhlak Rasulullah part 2. Yang sebelumnya itu apa yang saya sampaikan tentang meneladani akhlak Rasulullah. Ya. Di antaranya kalau tidak salah sifat utama Rasul yang 4 ya. Betul nggak? Yang siddiq, tabligh, amanah, patona, itu ya. Maka di kelanjutan materi ini ya, hari ini kita kan dikatakan bahwa kalau di surat 68 ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Kemudian ya kan, berkenaan dengan itu Allah pun atau para sahabat bertanya kepada Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, maka Aisyah jawab kana khuluquhul Quran, akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Bayangkan semua yang baik ya, dalam Al-Quran itu adalah bagian dari akhlak Rasulullah. Maka hari ini saya membatasi tentang 10 akhlak mulia dalam Al-Quran yang tentunya 10 akhlak ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antaranya adalah mungkin setelah disinggung yang lalu bahwa akhlak Quran ini adalah jujur atau benar. Ya, jujur atau benar. Yang sifat utama Rasulullah tadi adalah as-siddiq. Ya. As-siddiq. Ya. Maka ayat tentang ini kita bisa lihat di surat Al-Ahzab. Surat 33 ayat 70. Allah perintahkan kita untuk bicara yang benar dan jujur. Surat 33 ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Begitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bicaralah dengan perkataan yang benar atau jujur. Ya. Ini perintahnya. Bentar. Juga di ayat 119 surat At-Taubah. Ya. Perintah jujur ini. Surat At-Taubah surat 9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau jujur. Jadi perintah Allah itu satu, bicara jujur di surat Al-Ahzab ayat 70. Yang kedua, kita pun hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Kenapa? Kalau kita bergaul sama orang jujur, insya Allah kebawa jujur. Kalau kita bergaul dengan pendusta, kira-kira ikut nggak? Ikut dusta nggak? Biasanya kebawa. Ya karena lingkungan itu atau pergaulan itu membawa pengaruh besar dalam hidup kita. Misalnya kita pergi, jalan yuk. Ya gimana dong bilang sama bapaknya. Sudahlah kita bilang kemana kek. Iya ya gitu. Ngikutin gak tuh? Ngikutin. Kadang kan pertemanan dianggapnya enteng. Atau gini, gimana dong kalau ini kan udah usia pensiunan. Standby kan? Kalau pensiunan standby gak Bu?
Yang di rumah juga standby tiap hari. Ya kan? Jadi kemana aja itu? Hari ini jadwal di mana mah? Oh Depkes gitu. Kadang-kadang pertanyaannya tidak satu kali kan dalam satu event. Kan begitu. Nah ini. Berarti kan gak bisa lagi kalau begitu. Kalau dulu zaman muda kan gini. Gimana? Sudah aman kita berangkat setelah suami berangkat kerja. Kita pulang sebelum suami pulang. Nah itu zaman dulu tuh. Zaman jahiliyah itu. Dulu Bun, sekarang mah udah jujur semua insya Allah. Ya, itu dulu. Ya. Jadi pergaulan itu dampaknya besar loh, termasuk dalam hal kejujuran. Konon Bun, saya dengar ceramahnya seorang ustazah bahwa perempuan itu dalam satu hari bicara atau keluar dari lisannya itu 20.000 kosakata. Banyak yang diomongin. Kalau laki-laki itu 7.000, makanya dosa bicaranya banyakkan perempuan. Betul nggak? Sementara setiap kata yang keluar dari lisan kita tercatat atau dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Betul nggak? Itu kan ayatnya ada di surat Qaf surat 50 ayat 18. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari lisan kita yang terlewat dari catatan malaikat Raqib dan Atid. Jadi kalau 20.000 kata yang keluar dari lisan kita itu banyak yang tidak baiknya, rugi nggak kita? Berarti itu catatan keburukannya lebih panjang, lebih banyak daripada kebaikannya. Apalagi dari keburukan itu, kebohongan yang ada kalanya orang suka bilang bohong-bohong dikit nggak apa-apa. Demi kebaikan. Ya. Boleh nggak bohong-bohong dikit? Enggak boleh tetap. Boleh enggak bohong kalau kepepet? Enggak juga. Enggak juga. Kepepet enggak boleh bohong, ya kan? Karena apa? Allah murka sama orang yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatannya. Kan bohong itu manakala yang diucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya kan? Betul enggak? Ancaman dimurkai itu kan ada di surat 61 ayat 2 dan ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bicara tidak sesuai dengan yang kamu lakukan? Sangat besar murka atau kebencian Allah kepada orang yang bicara tidak sesuai dengan perbuatan. Jadi ini lawannya dari sidik, lawannya dari jujur. Ya. Mudah-mudahan katanya Bu, kalau 20.000 kata belum keluar, meriang badan Bu. Pegel semua. Itu kata orang-orang. Sebenarnya enggak juga sih ya Bu. Pantes Bun ya, pantes. Untuk mengontrol lisan itu muncullah satu hadis. Kalau tadi kan surat Qaf ayat 18 mengingatkan kita, ingat setiap ucapan itu tercatat atau dicatat oleh dua malaikat sebelah kanan dan sebelah kiri kita, Raqib dan Atid. Nah, di hadisnya kan ini ucapan ini berkenaan dengan keimanan loh. Kan hadisnya. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik-baik. Apabila tidak bisa bicara baik, lebih baik diam. Itu hadisnya. Cocok gak tuh sama ayatnya? Berarti kita sekarang banyakkan diam daripada bicara yang tidak bermanfaat. Masuk standar keimanan berikutnya juga sama di Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 3. Di antara ciri
Orang mukmin yang beruntung yang akan mewarisi surga Firdaus adalah di ayat 3-nya walladzina anil lagwi mu'ridun. Kan qad aflahal mu'minun ayat 1. Telah beruntunglah orang-orang beriman alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Yang ketiga walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang mereka mampu atau dapat meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Jadi sekarang mah nyinyir-nyinyir tinggalin, julid-julid tinggalin, ya. Suuzon tinggalin, iri-iri tinggalin deh. Karena apa? Usia kita usia pembekalan akhirat, bukan lagi penimbunan maksiat. Ya Bun, kemarin saya besuk ke RSPP, tetangga depan rumah itu operasi katup jantung. Ya. Kalau ngelihat yang di ICU dengan kabel itu, berasa apa hati kita? Nah, kayaknya hidup itu atau nyawa itu udah di sini ya Bu. Kita baru ngeh, ya Allah kalau udah kayak begini. Itu katup jantung dibuang, diganti sama yang sintetis. Kebayang gak sih? Saya sampai buka katup jantung tuh kayak gimana sih gitu ya. Saya dibawa katanya ke rumah, ya Allah. Efeknya kan banyak lagi selain itu. Akhirnya pasca operasi bius nggak lancar, cuci darah. Dari situ udah mana-mana. Jadi kita 8 orang ya bertetangga, saya nyetir ke sana itu. Ya Allah kan. Makanya umurnya 73. Umurnya 73. Jadi kalau udah begitu, yang nggak kepengen deh berulah macem-macem. Yang ada apa? Lebih kepada meningkatkan kualitas ibadah, amal soleh, meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan sekecil apapun. Supaya setiap detik dari umur kita ini isinya adalah kebaikan. Baik, yang kedua, ya, akhlak Al-Quran, ya, akhlak mulia dalam Al-Quran yang kedua. Tadi kan jujur ya Bun, ayat-ayatnya sudah ya, surat atau bait 119, surat Al-Ahzab ayat 70, kemudian juga ya atau bait 119, Al-Mu'minun ayat 3, kan, Qaf ayat 18, itu ayat-ayat pendukung dari sifat jujur atau benar. Yang kedua, rendah hati atau tawadu. Rendah hati dengan rendah diri beda ya. Ya, kalau rendah hati itu makanya bahasa agamanya, bahasa Arabnya itu tawadu. Tawadu itu dari kata wadoa. Wadoa itu meletakkan. Jadi kalau tawadu itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya Allah kasih kita kaya. Kekayaan ini adalah karunia dari Allah. Maka kita akan meletakkan kekayaan ini pada tempatnya, yaitu sebagai amanah dari Allah. Yang ada ketika amanah kekayaan ini diberikan kepada kita, menggunakannya harus di jalan Allah dan menjadikan kita hambanya yang bersyukur. Nah, kalau kita tidak meletakkan kenikmatan harta ini pada tempatnya, betapa banyaknya orang-orang yang dikasih harta menjadi sombong, tinggi hati, merendahkan yang di bawahnya. Betul enggak? Jadi rendah hati ini ya, tawadu itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Artinya segala kenikmatan hidup, fasilitas hidup yang Allah kasih, kita jadikan sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan, termasuk juga ujian. Betul enggak harta itu ujian? Tuh. Kalau udah menempatkan di situ, maka enggak akan ada pejabat sombong, orang kaya sombong, orang tinggi ilmunya sombong, orang cantik sombong. Enggak akan ada.
Karena dijadikan semua itu adalah merupakan anugerah yang nanti juga akan diminta pertanggungjawaban. Kita lihat di surat 26 ayat 215 Asy-Syu'ara. Ayatnya ya. Surat 26 ayatnya 215. Ya. Wahfid janaha kalimanit taba'aka minal mu'minin. Ya. Surat 26 ayat 215. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Ya, rendahkan. Berarti jangan sombong. Juga kita lihat lagi surat 25 ayat 63. Surat 25 ayat 63. Surat Al-Furqan. Ya. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surat 25 ayat 63. Ya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu bisa diartikan juga hamba Tuhan, hamba Allah yang sempurna ya. Adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, bodoh, jahil, iseng, usil, ya di situ julid boleh, ya kan? Menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, ngeledek, ya kan? Nyindir, gitu loh. Ya kan? Mereka mengucapkan salam, artinya mereka balas dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Udah jalan. Ada orang iseng, ngaji nih ya. Di sini nggak ada yang kayak gitu. Ngaji nih ya. Kalau orang emosian, iya emang gue mau ngaji, lu mau apa? Ya kan? Itu kan bahasa itu. Tapi kalau ini tadi rendah hati, oh iya ibu saya mau ngaji, yuk kita bareng ngaji ke Al-Husna. Jadi balasnya yang lebih baik. Ya. Itu orang rendah hati itu kayak gitu. Jadi dia bikin sesuatu yang negatif itu dia alihkan kepada yang positif. Ya. Contoh kan kalau mengalihkan ke yang positif. Jadi itu kita yang sekarang ini harus betul-betul belajar mengubah yang negatif menjadi positif. Telepon gak diangkat. WA juga checklist 1. Kadang dibaca tapi gak bales. Kan? Suka ada perasaan apa tuh kalau begitu? Apalagi kita lagi butuh. Ya. Kenapa sih ini telepon gak diangkat-angkat? WA dibaca doang gak bales. Nah kan itu negatif. Tapi kalau kita nih, kita ubah ke yang positif. Oh mungkin HP-nya lagi dicas, mungkin HP-nya tidak dipegang, maklum nenek-nenek HP di mana, orangnya di mana, ya kan? Oh mungkin HP-nya dimainin cucu, kadang-kadang ada di WA grup, macem-macem tuh, macem. Oh rupanya lagi dimainin cucunya, bisa jadi kan? Jadi kita alihkan aja ke yang positif, atau udah biru. Tapi belum dibalas, oh mungkin masih sibuk, belum sempat balas. Itu dampak kita ubah dari negatif ke positif itu akan menjadikan hati kita tenang-tenang aja. Jadi gak banyak marah, gak banyak kesel sama orang, gak banyak emosi. Kalau mengubah yang negatif menjadi positif. Nah itu, mengubah sesuatu negatif ke positif itu yang belum semua orang mampu. Karena kadang-kadang apalagi seseorang itu di posisi yang menurutnya itu jauh di atas. Merasa tidak dihargai, tidak dihormati. Gimana sih? Nah, gitu. Ya. Makanya rendah hati ini adalah tadi di ayat
surat 26 ayat 215 ini merupakan akhlak Al-Quran yang juga dicontohkan oleh Rasulullah. Apalagi kesederhanaan Rasul itu menyebabkan seorang rahib Yahudi saja menjadi beriman. Masih ingat kisah rahib Yudas? Seorang rahib Yahudi yang biasa mengajarkan kitab Taurat kepada Bani Israel, ya kan? Mengajarkan kitab Taurat kepada Bani Israel. Sampai berhenti ngajarin Taurat, kepo, penasaran, ingin ketemu Nabi, apakah gitu kan. Jadi ketika ngajarin Taurat itu kan seperti dalam Al-Quran di surat 61 ayat 6 kan diceritakan bahwa akan ada Nabi terakhir kan menurut siapa? Nabi Isa, Nabi Musa, nanti akan ada Nabi terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad. Itu kan sudah dikemukakan dalam Injil, dalam Taurat. Nah, rahib Yudas ini mengajarkan kitab Taurat. Ketika bertemu materi atau dalam ayat-ayat Taurat itu kali ya tentang Nabi Muhammad, dia lewatin ke halaman berikutnya. Karena rahib ini tidak menginginkan orang-orang Bani Israel itu tahu mengenai Nabi Muhammad sehingga mereka beriman kepada Muhammad. Jadi dilewatin. Asal ketemu tentang Nabi Muhammad dilewatin kan. Tapi justru makin dilewatin makin ketemu. Asal dilewatin di berikutnya ketemu lagi sampai rahib ini bingung. Apakah Taurat ini isinya sudah tentang Muhammad semua? Karena setiap lembaran itu tentang Nabi Muhammad dilewatin kok ketemu lagi. Sampai saking putus asanya, kenapa kitab ini berubah tentang Muhammad semua? Saya udah berhenti aja mengajarkan kitab Taurat karena Taurat ini sudah berubah. Tapi dalam hatinya, betulkah yang disebutkan dalam kitab itu tentang Nabi Muhammad sesuai dengan aslinya? Makanya rahib ini penasaran. Maka berangkat menuju Madinah. Keinginannya cuma satu, ingin ketemu Nabi Muhammad dan ingin membuktikan sifat akhlak yang ada dalam kitab itu sesuai enggak dengan aslinya. Sampai di Madinah, orang yang pertama ditemui adalah Umar bin Khattab. Kita tahu Umar itu panglima perangnya Nabi, orangnya emosional, yang nanya tentang Muhammad orang Yahudi, jelas-jelas pakaiannya rahib. Langsung kan, ada apa engkau cari mau Nabi Muhammad? Gitu kan. Kenapa? Saat itu Madinah sedang berduka karena Nabi Muhammad baru 3 hari meninggal dunia. Tiba-tiba ada seorang rahib bertanya tentang Nabi Muhammad. Maka rahib itu mengatakan kepada Umar, aku datang ke sini, diceritakan tujuannya. Karena aku mengajarkan Taurat dan di sana selalu diceritakan tentang Muhammad, aku datang ingin ketemu beliau supaya aku bisa membuktikan kebenaran tentang itu. Baru Umar luluh. Sesungguhnya kami sedang berduka karena Nabi Muhammad baru 3 hari yang lalu meninggal dunia. Wah, itu rahib tuh, wah berarti kan gak bisa. Maka rahib itu bertanya, adakah keluarganya, bisakah bertemu? Oh, ada putrinya Fatimah. Diantarkan ke rumah Fatimah. Lalu rahib itu bertanya, apakah ada peninggalan Rasulullah? Maka kata Fatimah ada. Ada 2 peninggalan Rasulullah, sebuah gamis dan baju perang. Bolehkah saya melihatnya? Boleh. Di bawahnya baju perangnya, yang satu gamis, di mana gamis itu sudah banyak tambalan di sana sini, saking sederhananya. Disitulah, jadi gambaran rahib Yudas ini, karena Nabi Muhammad itu di samping sebagai Nabi dan Rasul, beliau juga kan kepala negara saat itu. Bayangannya yang namanya kepala negara, rumahnya mewah, pakaiannya mewah, pokoknya identik dengan kemewahan. Tapi yang ditemui rumah sederhana, pakaian warisannya juga segitu sederhana. Maka rahib Yudas itu mengakui, berarti kesederhanaan yang digambarkan dalam kitab itu betul adanya sesuai dengan Nabi Muhammad. Maka bolehkah saya memeluk gamis ini? Boleh. Karena rumah Nabi Muhammad dekat Masjid Nabawi. Kemudian rahib Yudas pun menyatakan 2 kalimat syahadatnya.
disaksikan para sahabat. Kemudian dia sujud sambil memeluk gamis Nabi. Dan saat itu dia meninggal dunia dalam keadaan bersujud dan memeluk gamisnya Nabi. Karena sudah bersyahadat, sudah bertauhid, maka diuruslah jenazahnya itu sesuai dengan tata cara Islam. Maka besok harinya Fatimah mengatakan kepada para sahabat Rasulullah itu, semalam saya bermimpi bahwa ayah saya datang mengabarkan beliau sudah bertemu Rahib Yudas di alam barzah. Jadi enggak ketemu di dunia, ketemu di alam barzah. Itu saking penasarannya dengan akhlaknya Nabi. Itu kisah Rahib Yudas. Yang tadinya justru menghalangi, dia tidak ceritakan tentang Nabi Muhammad kepada Bani Israel supaya mereka tidak beriman, tapi justru dia yang akhirnya beriman. Jadi rendah hatinya Nabi itu tidak pernah, ya kan, walaupun sebagai Nabi dan Rasul, sebagai kepala negara, tidak pernah menunjukkan dirinya lebih tinggi dari orang lain. Itu sikap tawaduknya Nabi. Dilihat dari bukan cuma dari tutur kata sikap, bahkan dari kepemilikannya saja seperti pakaian itu tidak ada. Giliran kita baju aja sampai susah ya Bu, naroknya di mana lagi ini. Lemari 3 pintu full, 4 pintu full, 5 pintu full, udah ditambah lagi masih full aja. Nabi minim. Makanya termasuk saya pas kemarin lihat sampai sekarung Bu, saya turunin, saya pulang ke Bogor, bagiin aja. Ya Allah, jangan sampai kamu nuntut nanti di hari kiamat ya. Kan masuk 1, beli 1 lagi, keluar lagi kan 1. Masuk 1, keluar lagi 1. Entah berapa yang keluarin. Sampai giung Bu, sampai pusing ketika kita nurunin itu Bu, enek gitu loh. Capek, makanya itu enggak diturunin, belum sempet. Akhirnya karena mau ada ke Bogor disempetin, benar-benar sampai mabok Bu. Betul kan? Apalagi udah lama digantung. Ini belum tahap 2. Itu baru tahap 1. Ya, karena apa? Ya kalau kita tidak kenakan juga, nanti bagaimana dia akan meminta kita bertanggung jawab kan dengan apa yang kita miliki. Mungkin kalau sama orang lain dipakai untuk ngaji dan lain sebagainya. Ya pulang-pulang, sortir lagi yang sudah tidak muat, ya kan. Malah kemarin saya nyoba-nyoba, wah baju lama udah muat lagi, saya udah turun 9 kilo ini. Oh ternyata ada yang muat lagi baju ya Bu. Masya Allah, yang kemarin gak muat, dicoba lagi muat. Masih seneng, gak jadi nyortir ya. Gak jadi nyortir, yang lain aja yang sudah tidak terpakai ya. Masya Allah ya. Bener kan Bun? Apalagi Bunda kan, Masya Allah ya. Untungnya seragam sekarang simple. Hitam putih kerudungnya aja yang macem-macem ya Bu ya. Kalau dulu seragam 1 setel harganya mahal. Sekarang majlis taklim manapun pokoknya hitam putih ready 2. Tinggal kerudungnya aja dimacem-macemin ya Bu. Saya tadi pakai kerudung ini karena seragam hari ini kan kerudung biru ini. Anak kelas 1 kan saya ngajar dulu tadi. Itu langsung, Bu Guru, kenapa Bu Guru bajunya hitam kerudungnya biru? Harusnya bajunya juga biru. Ya Ibu mau pergi, sebenarnya biru kan, masa Ibu pakai seragam. Ya gak apa-apa kan, ini namanya model tabrak. Anak kelas 1. Oh ada model tabrak Bu Guru? Ada. Ya suka-suka kita jawabnya, tapi anak itu kan kepo Bu. Kalau sama guru sampai bajunya aja diperhatiin Bu. Ya kalau guru itu, makanya benar-benar ya. Kalau mencong aja udah anak pasti tahu. Ya. Baik Bun, yang ketiga, nih, akhlak Al-Quran itu adalah lemah lembut. Lemah lembut itu bisa lain atau rifik. Ya, rifik. Sikap lemah lembut ini Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mau disuruh mendakwahi Fir'aun yang super durhaka. Kenapa kata saya itu mengatakan Fir'aun itu super durhaka? Karena
Cuma ada satu manusia di muka bumi ini, memang dia berkuasa tapi mengaku dirinya Tuhan. Sampai dikatakan oleh dia, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu kata Firaun. Luar biasa. Kenapa dia mengaku Tuhan? Karena aku bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Panggil 2 orang, yang satu ditebas lehernya, mati kan? Yang satu dikasih makan, hidup kan? Gitu Bu. Itu versi Tuhannya Fir'aun. Nah kan, ana rabbukumul a'la. Tapi Fir'aun yang durhaka itu, supaya didakwahi oleh Nabi Musa. Jadi skenarionya Allah itu luar biasa cantik kalau dibikin sinetron Bu. Jadi Nabi Musa itu musuhnya Fir'aun, tapi dibesarkan di istananya Fir'aun. Ya Bu, benar gak? Itu skenario-nya Allah kan? Ketika Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya, kekuasaannya akan dihancurkan oleh seorang anak laki-laki Bani Israel, langsung diumumkan siapapun yang melahirkan anak laki-laki bunuh, kan gitu. Di saat yang sama ibunya Fir'aun hamil tua. Kan bingung. Bagaimana ini kalau anaknya laki-laki berarti dia akan mati. Maka Allah kasih ilham kepada ibunya Musa. Jadi kalau Nabi kan wahyu, kalau kepada manusia kan ilham. Memberikan petunjuk supaya menyingkir. Ya kan? Dan ternyata Nabi Musa lahir laki-laki. Maka kalau ketahuan Fir'aun dan orang-orangnya pasti dibunuh. Maka Allah perintahkan lagi, hanyutkan. Logikanya Bu, kalau bukan Allah yang melakukan itu Bu. Sekarang kalau itu dimasukin kepada keranjang ya Bu. Dikasih mungkin kain-kain sederhana. Nabi Musa bayi Musa itu ditidurkan, dihanyutkan di sungai Nil Bu. Kalau manusia yang punya itu gak mungkin selamat. Benar gak Bu? Sungai Nil itu kan deras. Terus langkah lainnya, kakak perempuannya oleh ibunya ikutin. Jadi di pinggir sungai itu hanyut, kakaknya ngikutin. Cepetan sungai apa jalannya kakaknya? Kalau kita pakai logika kan Bun? Kan air itu mengalir, apalagi kalau misalkan deras pasti lebih cepat dari langkah seorang anak perempuan. Tapi kenapa bisa seimbang antara jalannya Musa yang ada di keranjang tadi di sungai dengan kakaknya? Jadi tahu ketika sampai di istananya Fir'aun, nyangkut di situ Asiyah istri Fir'aun sedang mandi dengan dayang-dayangnya. Memang gak punya anak, ngelihat bayi cakep Bu. Diambil lucu sekali gitu kan. Kebayanglah bagaimana sikap Asiyah itu. Kakaknya ngelihat aja. Lihat bayi laki-laki, kan udah ada kebijakannya Fir'aun mau dibunuh. Jangan, kita gak punya anak, ini lucu sekali tuh. Nah inilah kata-kata maut dari seorang perempuan. Catat perempuan itu kalau dengan kepiawaian bicaranya bisa mengubah kemarahan menjadi tidak marah. Dari pelit bisa jadi ngegelontor Bu. Itu mulut perempuan. Itu dibuktikan sama Asia. Itu Musa mau dibunuh dengan kepiawaian bicara, Fir'aun reda. Enggak. Sampailah dirawat. Dikasih susu apapun kan enggak mau tuh Musa. Kakak perempuannya tadi, siapa tahu mungkin di sana ada perempuan yang bisa menyusui. Karena sekedar Allah, jadi ibunya dihadirkan. Jadi Nabi Musa tetap nyusu kepada ibunya. Pokoknya kisah Musa itu indah banget ya kalau di sinetronnya. Nah, udah ada ceritanya ya dengan segala pernak-periknya Nabi Musa di sana itu ketika sampai Musa besar, ya kan. Kemudian ketika waktu kecil karena dia jambak janggutnya Fir'aun, ya, kemudian dia marah mau dibunuh. Jangan, ini anak kecil belum tahu apa-apa. Gak mungkin anak kecil kayak gitu. Kita buktikan kata Asia, dihidangkan makanan enak sama bara api kan, sama bara api. Musa yang cerdas mau ngambil makanan, tapi Allah alihkan ke bara api di sumber. Makanya salah satu kelemahan Nabi Musa itu cadel. Cadel apa cedal? Bahasa saya cadel kan. Karena lidahnya itu sempat
kena bara api. Makanya ketika dalam dakwah itu doanya Nabi Musa, karena di surat Toha juga, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Karena cadai supaya lancar bicaranya. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hilangkan kekeluhan dalam lidahku, mereka berikan kepahaman atas ucapanku. Itu doanya. Makanya suka kita pakai kalau bicara di depan umum, pakai doanya Nabi Musa. Biar lancar. Ya. Udah ngapalin suruh jadi MC. Udah dibaca ayatnya, giliran sini hilang semua ya Bu ya. Makanya pakai doa itu tadi, Rabbis rohli sodri wa yassirli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, sampai dewasa akhirnya kan jelas-jelas menjadi musuh, Musa pun kabur, maka Allah perintahkan Nabi Musa di surat Toha ayat 4344 surat 20. Ya. Mulai dari 43 surat Toha 4344. Bagaimana Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahi Fir'aun. Nah, di sini ya. Allah perintahkan nih, idhaba ila fir'auna innahu togo. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Di mana letak melampaui batasnya? Menganggap dirinya sebagai Tuhan. Terus bahasanya di ayat 44 ini. Faqulalahu qaulan layyina. Nah, ini perkataan yang lemah lembut ini. Qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar dan takut. Fir'aun yang super durhaka aja ketika Nabi Musa suruh dakwah tetap dengan bahasa yang lemah lembut. Anak kita, cucu kita, suami kita bukan Fir'aun, kenapa kita kasar? Betul nggak? Banyak nggak orang tua kalau marahin anak sampai tidak lagi pakai aturan bahasa. Kadang-kadang bahasa hewan di Ragunang di absen satu-satu kalau marah tuh. Disebutin satu-satu. Nama-nama binatang. Kadang-kadang bahasa-bahasa yang tidak pantas diucapkan. Tapi Allah menyuruh Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun yang seperti itu aja tetap disuruh dengan bahasa yang lemah lembut. Jadi bicara yang lemah lembut ini adalah merupakan akhlak Al-Quran yang harus dilakukan oleh kita. Bahkan dalam metode pendidikan Islami di surat Luqman itu di ayat 19-nya kan gini. Waqsid fi masika wagdud min sautik. Inna angkarul aswat la sautul hamir. Sederhanakanlah dalam berjalan, lunakkan suaramu. Berarti pelan kan? Lembut, lunak itu kan penuh kelembutan. Kenapa kata Allah? Karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Allah tidak pernah mencela makhluknya, tapi yang satu ini Allah cela suara keledai. Kenapa? Konon Bu. Kata ustazah saya itu yang pernah tinggal di Mesir, kebetulan tinggalnya agak di pinggiran yang di sana banyak keledai. Jadi suara keledai itu jelek Bu. Ngegerem begitu katanya jelek. Gak ada bagus-bagusnya. Terus keledai itu simbol binatang yang malas. Malas. Ya, malas. Makanya sementara keledai itu binatang untuk apa Bu? Untuk bekerja kan? Maka cara mereka orang Mesir ya, supaya tidak malas ini keledai, ketika kayak kuda gitu kan ada ininya ya. Maka di hadapannya itu diikat wortel yang banyak.
Jadi ketika dia jalan itu seolah-olah dia sedang mengejar makanan. Makanya jadi cepat. Kalau enggak lelet tuh keledai. Katanya begitu. Keledai itu malas. Suaranya jelek. Gitu. Jalannya lambat. Itu gambaran keledai. Tapi saya sendiri belum pernah lihat keledai, Bu. Belum, ya. Tapi guru saya karena tinggal di Mesir memang tinggalnya dekat-dekat tempat peternakan keledai katanya. Jadi gitulah cerminannya. Keledai. Ada bunda yang sudah lihat keledai? Ada? Udah bunda? Bener gak sih suaranya jelek? Di mana ada keledai, Bun? Kalau Taman Safari kan justru kita yang dikurung, mereka yang jalan bebas ya, Bu. Ya, suaranya. Mudah-mudahan nanti kalau Bunda ketemu lagi dengerin suaranya. Biar kita tahu kenapa Allah sampai celak suara keledai itu kan. Karena Allah tidak pernah mencela makhluknya. Tapi suara keledai itu termasuk yang di surat Luqman, surat 31 ayat 19 ini termasuk seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Surat Luqman ayat 19. Jadi lemah lembut ini adalah merupakan akhlak mulia. Jadi kalau sekarang mungkin kita nada bicara kadang-kadang suka naik, sopran ya paling tinggi ya. Sekarang sudah mulai turunin. Ya. Sekarang sudah mulai kita turunin secara perlahan. Karena kita mau mengikuti akhlak Rasulullah ini. Cuma kan bingung ya. Eyang kenapa sih Eyang kalau suka marah-marah sama Eyang papa? Ngomongnya kok kenceng-kenceng. Nah permasalahannya ngomong pelan, gak kedengeran. Ngomong kenceng katanya marah. Bagaimana bisakah diubah? Bisa. Berarti sekarang kalau bicara jangan dari kejauhan. Kalau perlu berhadapan mukanya. Biar gerak bibirnya. Jadi segala sesuatu bisa disiasati ya. Bisa gak disiasati? Bisa. Kalau kemarin dari dapur orangnya di luar. Wah gitu. Kenceng. Terus dari sana tidak ada sahutan, santai. Di sini udah emosi. Di sana nothing terus, nggak ada beban, orang nggak denger. Yang satu udah, kalau dipanggil diem aja, jawab kenapa? Padahal di sana nggak nyambung, Bu, nggak nyampe, ya kan? Berarti kita paham kan? Samperin aja, Pak aku manggil dari tadi, oh nggak denger tuh kan enak dianya. Giliran ini emosi, yang satu santai aja, ya. Seperti itu. Berarti semua bisa disiasati, artinya nada tinggi insya Allah bisa menjadi rendah kembali dengan cara ya kitalah yang punya teknisnya. Jadi kan kalau gitu bawaannya tuh emosi melulu kan Bu, kalau kita tidak siasati. Ya. Makanya saya bilang, habisnya kesel Bu, satu hari itu nanya bisa berkali-kali, berarti kita jawabnya berkali-kali. Kalau sekarang nanya mau kemana sini jawab. Gak lama nanya lagi, jawab lagi aja. 3 kali, jawab lagi aja. Dengan nada tetap standar, jangan ini. Ya ampun, ini udah kesekian kalinya loh Bapak tanya. Ya jangan begitu, ya kan? Jawab aja. Ya. Capek udah 5 kali nanya melulu. Ya 5 kali pula, 5 kali nanya 5 kali jawab aja. Tinggal kita bilang, Pak, ini yang ke-5 kali Papa tanya. Oh gitu, paling begitu. Ya. Pokoknya dianggap santai, jangan pakai emosi, biar nggak hipertensi. Ya. Kan seperti itu, pada saatnya akan seperti itu. Semua orang pada saatnya akan sampai kepada titik itu. Ya. Baik Bun, akhlak Al-Quran yang keempat, yaitu as-sabru, sabar. Nah ini dia nih sabar, 5 huruf, mudah diucapkan, susah dilaksanakan. Benar ya Bun? Ayat tentang sabar banyak sekali.
Kenapa banyak? Saking kudunya kita sabar. Kudu. Ya, ada bahasa kudu. Kudu itu bahasa mana nih? Harus, ya Bu. Banyak ayat sabar. Bahkan di samping disuruh sabar, Allah pun memberikan kabar wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya. Sabar itu kan menahan, Bun. Menahan, mengekang. Menahan dari apa? Kalau dari marah berarti menahan marah. Wal kaziminal ghaiz, mengendalikan emosi. Mengendalikan amarah. Itu sabar. Ayat-ayat sabar, kenapa sih ada ayat sabar? Itu pahamkan oleh kita bahwa Allah pasti akan memberikan ujian kepada manusia. Kan? Lihat, ini ujian dulu Allah sampaikan, baru ujungnya sabar. Ya. Contohnya di Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kalian dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tuh ujiannya deret. Ya, jadi kalau kekurangan buah-buahan mungkin kita artikan luas, kekurangan pangan, kan bisa. Ya. Kekurangan jiwa itu berarti apa namanya? Di antara keluarga yang kita sayangi diambil kembali oleh Allah, berpulang kan. Ketika saya besuk kemarin aja di ICU, kata yang nunggu, siapa mbak yang sakit ada itu. Sama kasusnya sama tetangga ibu, jantung segala ini. Hari ini kita terada lemes, kenapa? Yang di ICU tuh ada 2 yang meninggal Bu. Dengan kasus yang sama. Kan berpengaruh nggak ketika ada yang satu? Ya kan? Sama yang kan berpengaruh ya. Jangan-jangan berikutnya kan begitu kan, namanya dengan sakit yang memang sejenis ibaratnya kan seperti itu. 2 Bu hari ini. Ini yang di ICU berkurang 2, yang ini tinggal ini. Makanya saya lagi nggak enak badan, mungkin nggak enak hati juga karena ibunya kan seperti itu contoh. Itu kekurangan jiwa, ya. Kekurangan harta. Kemarin saya pulang tuh. Kakak saya bilang, Dek doain kenapa? Anaknya itu salah satunya kena pengurangan karyawan di Gujir. 126 karyawan dirumahkan. Kekurangan harta kan pekerjaan. Kan ada masanya. Ya kalau pada masanya yang penting Allah kasih lagi rezeki dari sisi yang Allah kasih. Artinya kehilangan pekerjaan di tempat yang satu bukan berarti kehilangan rezeki kan. Mungkin Allah bukakan jalan yang lain. Yang penting intinya ada usaha. Itu kan sesuatu ujian dalam hidup. Tapi rangkaian ujian itu Allah kasih tahu. Berikutnya, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. 156-nya siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia istirja. Istirja itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ya, ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apabila bisa begitu tuh apa? Maka Allah akan berikan rahmat, ampunan. Jika kita bisa menerima ujian itu dengan lapang dada, kita bisa sabar, ya kan? Dengan istirja, maka Allah akan berikan pahala. Seperti itu. Ya. Jadi sabar itu, kemudian sabar itu apakah ada batasnya? Tidak. Kan orang suka bilang sabar itu ada batasnya. Ternyata sabar itu nggak boleh berbatas. Jadi kalau masih ada batasnya berarti belum sabar gitu. Kalau masih ada batas berarti belum sabar. Karena di surat Ali Imran ayat 200 ayat terakhir kan. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu
Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan tetapkan kesabaranmu. Jadi sabarnya terus. Nggak boleh berbatas, nggak boleh berhenti. Ya. Dan sabar itu adalah salah satu cara kita meminta pertolongan Allah. Dan Allah katakan sabar itu tidak mudah. Ya. Kita lihat ayatnya. Sebentar, kita lihat ayatnya di surat Al-Baqarah 153. Ya. Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Makanya yang disabar tadi kalau secara harfiahnya artinya menahan, tapi ketika ada kasus seperti musibah, sabar itu menerima dulu dengan lapang dada, tapi bergerak untuk berusaha mencari solusi. Jadi sabar itu bukan diam. Kayak tadi, oh pengurangan karyawan berarti dirumahkan. Sabar terima, tapi kemudian enggak diam begitu aja yang menjadikan dia terpuruk. Maka dia pun bergerak untuk berusaha mencari solusi. Gimana nih ketika pekerjaan ini satu hilang? Berarti gimana upaya supaya kehidupan berjalan. Itu sabar itu berusaha. Boleh tambah di Al-Baqarahnya ayat 45-nya, sama ayatnya, cuma menegaskan sabar itu berat, Bu. Ya, betul nggak sabar itu berat? Banget ya Bun. Nih, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Ayat 45 masih Al-Baqarah Bun. Ayatnya mirip, beda ujungnya aja. Wahai orang-orang yang beriman, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya. Dan sholat itu sungguh berat, ya. Termasuk sabar, sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sabar dan sholat itu berat. Orang kita sabar udah susah, sholat khusyuk juga berat. Kita untuk mencapai kehusuan itu, ya kan? Makanya kalau kita udah bisa khusyuk, kita dapat surga Firdaus loh di Al-Mu'minun tadi. Kenapa? Karena beratnya. Kalau kita sholat, kan kalau sahabat Nabi, sholat itu sampai saking fokusnya tidak berasa apapun. Ketika seorang terkena tancapan panah di punggungnya, mau dicabut sama temennya, jangan, tunggulah ketika aku sholat. Selesai sholat, dia nanya, kenapa panahnya belum dicabut? Udah tadi dicabut panah, gak berasa saking khusyuknya tuh. Giliran kita lagi sholat, apa aja yang ada terjadi sekeliling kita, tahu semua. Yang nyari kunci ribut tahu kedengaran. Ya, apa aja kedengaran. Karena apa? Kehusuan kita ini yang masih jauh. Saya aja apa sama kita? Tapi susah khusyuk itu. Makanya di sini wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Susah, Bu. Untuk khusyuk kecuali orang yang khusyuk tadi. Berat. Ayat sabar itu banyak. Dan sabar ini adalah salah satu sifat yang dicintai oleh Allah. Karena beratnya, jadi kalau orang bisa. Waktu umroh saya bulan Juni, akhir Juni ya, pulang Juli itu yang ke Cina. Saya ketemu jamaah itu dari Bandung. Si ibu cerita. Operasi apapun pernah dijalanin sama beliau. Jadi badan tuh udah habis didedel-dedel. Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Ya Allah mama, banyak sekali atuh. Mama Mada mau dioperasi.
Operasi katanya. Mama mah nggak pernah ngeluh, berangkat ke rumah sakit juga. Mau operasi ya udah siap. Itu mah nggak pernah ada ngeluhnya Bu. Padahal sakitnya segala macam. Ya Allah mama berarti badan mama tuh udah didedel-dedel ya. Saking banyak yang dioperasi dari tubuhnya itu Bu. Iya tapi mama mah biasa aja katanya. Ya kalau katanya suruh operasi, mangga operasi aja. Jadi sesantai itu bisa loh Bu. Kalau kita dengar operasi kecil aja, ya Allah udah takutnya minta ampun. Ya. Baru pusing, baru sakit kaki aja, ngeluhnya juga gak kurang-kurang. Jadi saya ketemu orang yang sabar tuh, ya Allah ini kok bisa. Habis kan mama begini prinsipnya, kan sakit. Kalau memang harus begini ya dilaksanakan. Dikeluhkan juga gak menyembuhkan. Makin berat ketika kita mengeluh, penyakit itu rasanya makin berat. Tapi ketika kita santai, ya ringan-ringan aja sih. Gak pernah. Gitu. Ya. Bisakah kita seperti itu? Insya Allah bisa. Yang penting mau aja. Kadang-kadang kita bisa tapi gak mau. Bertahan dengan ketidaksabaran terus kan gitu. Ya. Ini. 5, yang kelima. Kayaknya gak bisa selesai 10 gak apa-apa ya Bun. Nyambung lagi. Masih 6 menit. Yang kelima. Di antara akhlak mulia Rasulullah yang ada dalam Al-Quran adalah ar-rahmah, yaitu sifat kasih sayang. Ya, kasih sayang. Kalau lihat cerita-cerita Rasulullah, penyayangnya Rasul ketika ada anak nangis, ya kan? Kenapa kamu nangis? Aku dikatain sama teman-temanku aku gak punya ayah, kan gitu kan? Cerita anak yatim tuh. Maka kata Nabi, ayo sini. Dipeluk, sekarang akulah ayahmu. Itu penyayangnya. Sayang sama istri gimana? Gak pernah bentak istri, gak pernah marahin istri. Gak pernah zolimin istri. Negur kesalahannya aja pakai bahasa yang penuh kasih sayang. Gak pernah. Itu kasih sayangnya Nabi. Makanya kita lihat di surat Al-Isra ayat 24. Wahfid. Ini kaitannya dengan bakti kita kepada orang tua ya Bun. Kalau ini kan ayat 24-nya. Kalau kita baca dari ayat 23. Perintah untuk berbakti kepada orang tua. Dari mulai wakodo ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qaulan karima. Surat 17 yang saya baca berusan 23, tapi yang kasih sayangnya ada di ayat 24-nya ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Nih, masih ada yang orang tuanya masih ada? Masih ya Bun? Surganya masih depan mata itu. Kalau kayak kita tuh udah peluangnya cuma mendoakan ya. Kalau yang masih ada itu surga, tapi ujiannya merawat orang tua, kan betul nggak Bun? Apa yang menurut kita baik belum tentu diterima baik, ya kan? Udah mama nggak usah ngapa-ngapain, biarin aja sama mbak ya. Disangkanya kita ngelarang ini ngelarang itu, padahal maksud kita biar istirahat. Beda tanggapannya. Itu di antara ujian-ujiannya. Ya. Maka nih katanya, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, apalagi, mama ini gimana sih? Udah dikasih tahu jangan cuci piring, malah cuci piring. Tapi kan aku nggak betah diam terus, kan gitu kan. Jadi sekarang kalau yang punya orang tua, ya wis sakarepe lah. Apa yang mau dikerjain oleh beliau kerjain, tapi jangan punya orang ya bekas mama aja gitu. Jadi
apa yang membuatnya bahagia aja gitu. Kalau dilarang-larang malah jadi sedih, ngambek lagi ya, pulang lagi Bu. Anterin aja aku nggak mau gitu kan. Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik atau mulia. Nah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Ya. Dan ucapkanlah doa ini. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku atau menyayangiku di waktu kecil. Ya, itu perlakuan kasih sayang. Jadi jelas aturannya di sini. Nah, anak sekarang banyak sikapnya ngomong kenceng sama orang tua. Sebenarnya kan jadi apapun kondisi orang tuanya, jelek maupun bagus, sikapnya baik ataupun tidak, tetap anak yang harus mengalah. Tetap begitu. Karena apa? Dulu orang tua banyak mengalah loh sama keinginan anak. Diapain aja anak nangis, anak teriak, apa orang tua ngalah nggak? Bersabar diri. Nah sekarang lagi dibalik posisinya. Dulu lagi makan, orang tua lagi makan, anaknya buang air, ditunda nggak tuh makannya? Tunda. Ya wajar sekarang kita terbalik. Orang tua yang kita urusin, kan sebenarnya rekonstruksi ya. Rekonstruksi masa lalu, jadi dibalik. Jadi kalau kita lagi itu dulu orang tua kita aja sabar menghadapi kita, maka sekarang waktunya kita bersabar untuk menghadapi mereka. Makanya kita ini kalau saya pribadi dari sekarang sudah memahamkan sama diri, ya Allah jangan sampai saya merepotkan anak-anak, jadikan saya orang yang bijak. Ya kan, jadi minta aja sama Allah gitu supaya kita tuh jangan membuat anak kesel. Kan kalau anak kesel kitanya jadi kesel juga, pastinya kan begitu. Saya minta aja gitu, walaupun pada akhirnya kelemahan-kelemahan secara fisik pada akhirnya kan mungkin ya, di luar kemauan dan kemampuan kita, ada saatnya juga kita harus dirawat sama mereka. Kan begitu ya. Tapi ya kalau mengajukan permohonan kan sama Allah boleh ya Bu, boleh kan gitu, minta aja sama Allah. Ternyata cuma 5 sampai jam 11 tepat ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada 5 ke depan ya, mudah-mudahan bisa kita sambung lagi nanti ya Bun. Mudah-mudahan panjang umur, ada kesempatan sehingga kita bisa lanjut ya. Di akhlak-akhlak Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik bunda-bunda solihah, demikian yang bisa saya sampaikan sesuai dengan permohonan saya tadi. Izin sampai jam 11 karena saya harus kembali ke sekolah. Segala yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan, ada sikap dan kata-kata yang kurang berkenan di hati bunda-bunda semua. Ada doa Bun? Baik, kita angkat kedua belah tangan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah berkahi hidup kita, berkahi umur kita, berkahi rizki kita, berkahi keluarga kita, anak-anak, mantu, cucu, keturunan kita. Allah mudahkan urusan kita, Allah lindungi kita di mana saja kita berada. Allah selalu dekatkan kita kepada kebaikan dan Allah jauhkan dari kemungkaran, jauhkan dari keburukan, jauhkan dari kezaliman, jauhkan dari bala bencana, jauhkan dari musibah. Jauhkan dari fitnah hidup, fitnah dajjal, fitnah mati, fitnah kubur. Dan berikan kita kesehatan lahir dan batin untuk beribadah kepada Allah. Berikan juga keberkahan, kebahagiaan dalam kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Dan Allah jadikan akhir hidup kita akhir hidup yang husnul khotimah. Ala hatihin ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan
thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwaka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma tawil umurana fi ta'atillah wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri abidna waqti hawaijana fi dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban nikmah wa abwabal quwwah wa abwabar rizki wa abwabas sihhati wa abwabas salamati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqil qur'anil azim wa nabiyikal karim syarra dunya wa syarra akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya mujibas. Oh iya, saya punya doa itu kemarin saya ngisi kajian materinya tentang ikhtiar orang tua untuk menjemput jodoh anaknya. Jadi ada doa, mungkin ada anak kita yang usia menikah yang belum dapat jodoh. Ada doanya, nanti saya kirim Bunda Hermin ya atau Bunda Iva ya. Atau ada yang mau berjodoh lagi. Ya, untuk anak boleh, untuk siapa aja ya. Nanti saya kirim ya Bun untuk di-share. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.